Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 11 IPS 4, saya cek dulu kehadirannya. Yang pertama Ahmad Akbar, Ali Akbar, Kamar mandi. Alifa, Alivia, Gagas, Bintang, Gista, Bibi Yusi, Pani, Gadis, Kamar mandi. Ika, Imam, Indah, Indra, Kusniatun, Aksa, Rafael, Marfa, Maulida Dira, Aliksan, Raffi, Diaul, Ibrahim, Nurulika, Nadir, Nadirun, Ridik, Rianti, Saiful, Saskia, Uma, Maya. Berarti alhamdulillah bisa hadir. Sebagian ada yang izin, semoga bisa kesempatan berikutnya bisa hadir di Amin. Baik, kelas 11 IPS 4, saya tanya bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik, berarti masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran geografi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali materi sebelumnya, yaitu materi apa sebelumnya? Masih ingat? Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pada waktu yang lalu ada tugas ya, ada kegiatan di luar yang harus kalian kerjakan, yaitu ke lokasi atau mencari data ya, mengambil sumber-sumber data berkaitan dengan kerusakan lahan yang ada di sekitar kalian. Pada kesempatan kali ini saya perlihatkan tujuan kita, pembelajaran yang akan kita lakukan ini. Jadi materi kita masih pemanfaatan SDA sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk kegiatan kali ini, kalian harus bisa, atau tujuannya adalah menemukan solusi pemecahan masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi dari hasil data-data yang sudah kalian kumpulkan, kemudian kalian nanti berdiskusi lagi, menemukan, harapannya bisa menemukan solusi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kerusakan lahan yang ada di sekitar daerah kita. Kemudian setelah itu adalah menyajikan laporan hasil penyidikan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, harapannya kalian nanti bisa melaporkan, menyajikan laporannya, artinya hasilnya itu kalian laporkan, kalian presentasikan, jadi presentasikan per kelompok ya. Jadi kalian per kelompok nanti presentasi, membacakan, menyampaikan hasilnya, menunjukkan kemarin telah mengunjungi atau kemana ya. Kemudian juga nanti bisa dibuka ruang diskusi ya, bagi yang
tidak tampil harapannya bisa memberikan tanggapan, bisa memberi masukan atau bertanya dan sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Nah ini yang harus yang akan kita lakukan nanti. Jadi masih berkaitan dengan materi ini. Nanti setelah itu ada penilaiannya ya. Setiap kinerja kita, kinerja kalian ini ada penilaiannya, ada ribetnya yaitu berupa nilai. Ketika kalian aktif maka akan dinilai. Baik penilaian dari saya sendiri ya, kemudian juga kalian bisa menilai dirinya sendiri. Saya itu tadi ikut apa bisa dinilai. Jadi nanti ada formnya juga. Juga nanti ada penilaian antar teman sejawat. Jadi menilai teman saya siapa yang kalian nilai nanti ya sesuai nanti kita tentukan siapa yang mau dinilai. Nah itu ada penilaian seperti itu. Di samping itu adalah akhir dari kegiatan ini adalah untuk menguji nilai kognitif kalian ya, pengetahuan kalian, sehingga ada evaluasinya yang nanti kalian bisa membuka di Google Classroom ya untuk soal. Nah ini yang akan kita lakukan. Baik, langsung saja kita lanjutkan tahap sebelumnya yang masih kita lanjutkan, yaitu tahap ya, melanjutkan pendidikan ya, berkaitan dengan data-data yang sudah diperoleh. Nah sebelum kita mulai, saya sapa dulu bagaimana kelas 11 IPS 4. Lupa? Sebelas IPS 4. Geografi. Baik, semoga semakin semangat untuk berdiskusi dan beberapa pembelajaran kali ini. Nah, silakan sekarang bersama kelompoknya menuliskan kembali data-datanya dikumpulkan, kemudian nanti dianalisis untuk menemukan solusinya. Baik, ini saya bagikan. Ini kelompoknya kelompoknya bintang. Nah ini kan kemarin faktornya, solusinya ya mungkin bisa dicari lagi kalau mungkin ada tabelnya. Kemudian kelompoknya bisa ini ya, kelompok bisa. Kemarin lanjutannya mungkin solusinya ada tambahan dan sebagainya bisa ditambahkan. Kemudian kelompoknya Ali Akbar ini ya, ini bisa mungkin didiskusikan lagi kalau ada tambahan bisa ditulis lagi. Kemudian Bagas ini. Kemudian Hanifia. Satu. Yang satu bisa ditulis di buku lagi ya, mungkin ditulis lagi faktor penyebabnya, dampaknya sama solusinya. Silakan didiskusikan dulu. Jadi identifikasi masalah, kemudian faktor penyebabnya, dampak negatifnya, nah ciri-ciri pembangunannya juga sudah, kemudian solusinya. Nah mungkin ini ada tambahan atau yang perlu ditambahkan. Ini coba dibacakan apa itu solusinya. Kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan sembarangan, perlu ada izin dari pemerintah setempat. Oh ya, bagus ya, nanti mungkin ada tambah-tambah lagi. Iya Pak. Kemudian kelompok ini ya, gimana analisisnya? Sudah dianalisis untuk menemukan solusinya. Oh ya, misalnya coba ini maksudnya gimana ini? Nanti dibacakan gimana nih? Mengoperasikan kembali pertambangan yang meninggalkan pengambilan data kapal. Oh
yaitu batu kapur ya, tambahan batu kapur ya. Oke, didiskusikan lagi mungkin ada tambahan dari teman-temannya. Nah, kemudian apa ini mas permasalahannya apa kemarin? Kerusakan hutan ya. Demikian tadi, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan diskusi presentasi ke depan dan ada yang menanggapi semuanya ya. Ya. Oke. Nah, baik. Tadi yang pertama, kelompok pertama tadi temanya tentang pertanian ya, kerusakan lahan pertanian. Bentuknya bisa jadi misalnya itu terjadi kekeringan atau lahan yang tandus. Biasanya lahan itu tidak subur ya, tidak diolah, jadi dibiarkan, ditinggalkan. Ini yang apa namanya, ataupun juga lahan petani itu kena apa? Kena zat-zat kimia, pupuk kimia atau pestisida. Ini yang bentuk kerusakannya. Maka di sini kalian tadi sudah berdiskusi dan ada juga bertanya berkaitan dengan solusi yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan lahan pertanian itu. Nah, misalnya mungkin tambahannya ya, mungkin dari saya menambahkan bahwasanya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seorang petani itu harus berupaya meminimalisir penggunaan pupuk-pupuk kimia, harus menggantinya dengan pupuk-pupuk organik, pupuk kandang atau yang lainnya, atau pupuk kompos. Nah, itu harus dengan seperti itu agar tanah itu bisa terjaga kesuburannya. Di samping itu misalnya juga tanah yang dibiarkan tandus itu harus ada peran pemerintah. Peran pemerintah bagaimana pengelolaan lahan itu akan tidak dibiarkan. Jadi mungkin bisa diminta untuk mengaktifkan lahan itu agar bisa produktif. Nah, itu mungkin beberapa masukan dari kerusakan lahan pertanian. Kemudian berikutnya kelompok kedua tadi apa? Pertambangan minyak. Bentuk kerusakannya kalau tadi dicontohkan adalah tambang minyak yang ada di Wonocolo ya, Texas Wonocolo. Di situ tambang minyak secara tradisional, meskipun juga ada tambang minyak yang modern. Yang tradisional itu ternyata juga yang modern, meninggalkan kerusakan lingkungan. Karena kalau misalnya setelah digali, ditinggalkan, dibiarkan, tidak ditata lagi, tidak dihijau lagi, direboisasi lagi, bekas-bekas kerusakannya, bekas galiannya, bekas minyaknya itu mencemari tanah. Nah, itulah bentuk kerusakannya. Maka harus ada upaya untuk agar kerusakan lahan bekas tambang minyak itu tidak bisa merusak lahan, maka harus ada upaya meremajakan tanah kembali. Misalnya tanahnya ya digali lagi ataupun digemburkan gitu ya, terus dikasih tanaman baru lagi biar
tidak tanahnya itu mengalami kerusakan. Itu mungkin beberapa solusi yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga tadi tentang apa? Pertambangan batu kapur ya. Misalnya tadi di Rengel tadi ya, tambang batu kapur. Bahwasanya bentuk kerusakannya batu kapur yang ditambang terus menerus itu salah satunya mungkin tadi sudah disampaikan, mungkin saya menambahkan apa namanya dari perbukitan itu kan akhirnya nanti akan hilang gitu karena digali terus. Nah kalau digali terus, sementara misalnya hujan turun, nggak ada penghijauannya, lahannya apa namanya berupa kapur semua, batu-batu kapur bisa mendatangkan banjir dan tanahnya tidak produktif karena juga tanahnya sudah digali gitu, tidak misalnya diuruk atau kalau bekas-bekas tambangnya itu juga bisa mengalami kerusakan lahan. Sehingga solusinya berarti bagi penambang itu harus diberikan ketegasan oleh pemerintah aturan bagaimana nambang yang baik, aturannya bagaimana. Nah itu harus ada aturan-aturan pemanfaatan batu kapur itu ya. Kemudian berikutnya yang kerusakan pariwisata juga sama, terutama selain individunya yang harus menjaga sampah, membuang sampahnya tidak sembarangan, juga pemerintahnya harus berperan menjaga kelestarian lingkungan pariwisata. Juga hutan sama di daerah kita hutan ini. Jadi selain masyarakat, kita pemerintah juga pun harus upaya menjaga kelestarian alam itu. Terus yang terakhir tadi apa? Laut. Kerusakan laut biasanya terumbu karangnya abrasi. Nah ini harus ada upaya kesadaran dari individu masyarakatnya juga pemerintahnya bagaimana mengelola lahan itu. Nah itu yang kesimpulan dari apa yang sudah kalian sampaikan didiskusikan tadi. Nah baik, terakhir di ujung kegiatan pembelajaran kali ini, nah silakan kalian kerjakan evaluasinya di Google WA ya, dibuka Google Classroom-nya, silakan ya, dibuka Google Classroom-nya, dikerjakan soal yang sedikit tadi, semoga bisa kalian kerjakan dengan sempurna mendapatkan nilai yang bagus, yaitu selama 5 menit. Soalnya 5, sehingga waktunya 5 menit cukup. Silakan dibuka. No, just like before. No. Penny. Pembelajaran kita kali ini berarti yang sudah kita pelajari, pembelajaran kita kali ini yaitu tadi pemanfaatan sumber daya alam, permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kita, kemudian kita bisa memberikan solusinya yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah, masyarakat sekitar. Semoga alam kita tetap lestari. Geografi Becau bumiku lestari alamku. 11 IPS 4. Silakan redik di kedua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pembelajaran kita kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.